Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan persembahan puisi dan paduan suara kelas 6 Minu Keha Mukmin Sidoarjo. Beri sambutan tepuk tangan yang meriah.
Ketika kami datang, Engkau sambut dengan ketulusan. Saat pertama kali kami datang, kami tidak mengerti apa yang sebenarnya kami cari. Namun cintamu membimbing kami menapaki langkah-langkah kecil titian ilmu. Tanganmu selalu siap mendekap kami ketika kami terjebak dalam rasa lelah dan sendu. Guruku, kini tiba saatnya kami pergi mengepakkan sayap yang telah Engkau bimbing selama ini, untuk menuntaskan janji kami meraih cita-cita di hari nanti. Guruku, cinta kami untukmu tidak akan pernah mati. Sekalipun kaki kami telah melangkah pergi, maafkan kami yang selama ini selalu membentak Engkau, selalu membangkang. Kami tidak akan pernah melupakanmu. Banyak ilmu kau berikan pada
Masih terbayang di benak kami, membimbing mereka masuk ruang kelas 1. Masih terbayang di benak kami, mengejar kata dan belajar angka. Masih terbayang di benak kami, melatih kemandirian mereka. Sekarang tak terasa selesai sudah kami bimbing mereka. Selesai sudah kami bekali ilmu kepada mereka. Tak terasa hari ini hari terakhir kebersamaan kita di madrasah tercinta ini. Ya Allah, jadikanlah anak didik kami dari golongan orang-orang yang soleh. Ya Allah, sayangilah mereka, wujudkanlah cita-cita mereka, bimbinglah mereka dimanapun mereka berada. Ya Allah, tunjukkanlah mereka jalan yang lurus, jalan menuju kepada surga.
Hadirin, kami mohon tepuk tangan sekali lagi untuk persembahan siswa-siswi kelas 6 beserta wali kelasnya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan wali siswa kelas 6 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hadia Fitria, SE MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ikut terharu. Yang kami hormati Bapak Kepala Kemenak Sidoarjo, yang kami hormati Bapak Pengurus dari Minu KH Mukmin sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru semuanya, dan para undangan yang berbahagia pada hari ini. Ngapunten tidak bisa kami sebut satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita semua bisa menghadiri acara yang luar biasa, wisuda siswa-siswi kelas 6 Minu KH Mukmin dengan tema yang cukup luar biasa juga, Building Foundation for the Future, Let Your Light Shine with Society 5.0 Era. Kami mewakili dari orang tua siswa-siswi kelas 6 menghaturkan banyak terima kasih terutama kepada Kepala Sekolah Minu KH Mukmin, Bu Anis, dan Dewan Guru semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang luar biasa. Alhamdulillah, putra-putra kami hari ini merupakan hari yang membanggakan dan sekaligus haru biru, terutama setelah putra-putra kami, putra-putri kami dinyatakan lulus. Dan penampilan putra-putri kami yang sungguh luar biasa. Mohon maaf saya terharu. Bapak Ibu, kami selaku orang tua siswa-siswi sekali lagi mengaturkan banyak terima kasih atas bimbingannya selama ini, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Putra-putri kami bisa mengenal akhlakul karimah, bisa mengenal ahlu sunnah wal jamaah, yang mudah-mudahan ini menjadi bekal putra-putri kami sampai menutup akhir mata nanti menuju sukses dunia akhiratnya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan saya pribadi selaku orang tua dari Ashraf Muhammad Al-Hafid juga mengucapkan terima kasih, karena awal perjuangan kami sebagai orang tua, mohon maaf, anak kami tidak mengenal istilah sekolah waktu itu. Anak kami menginginkan homeschooling yang dikenalnya sejak TK. Tapi alhamdulillah, Minu KH Mukmin luar biasa, bisa menerima putra kami dengan luar biasa, yang tidak mengenal istilah sekolah, sampai pada akhirnya anak kami menemukan passion yang luar biasa di Minu KH Mukmin ini. 1 tahun saya sendiri ikut menemani putra kami sekolah, mulai pagi hingga sore hari. Pada saat kelas 1 saya duduk manis karena putra kami nggak mau duduk di bangku, putra kami duduk di lantai. Dan alhamdulillah Minu KH Mukmin memberikan ruang yang luar biasa, memberikan konsultan kepada putra kami, sehingga kami bisa bekerja sama dengan sekolah
akhirnya putra kami bisa lulus sampai hari ini. Matur nuwun sangat kepada Bapak Ibu guru, kepada kepala sekolah, kepada pengurus, kepada semuanya yang memfasilitasi putra-putri kami sehingga bisa mengenal agama, mengenal akhlakul karimah, mengenal ahlu sunnah wal jamaah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan amal panjenengan semuanya, Ibu Kepala Sekolah, Bapak. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Pengurus BP3MNU Minu KH Mukmin Sidoarjo. Untuk itu kepada Bapak Dr. Tirto Adi MPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Haji Dr. Andes Muhammad Arwani MAG MHI beserta PLT Kasih Penma Bapak Dr. Abdurrahman. Yang saya hormati organ badan pelaksana BP3MNU mulai dari jajaran pembina, pengawas dan pengurus, Kepala Minu KH Mukmin Ibu Anis Farida SPD beserta para wakasek, para guru, ustadz-ustadzah, Ketua Komite Minu KH Mukmin yang sekaligus selaku orang tua wali murid Ibu Dr. Hadiah, para ibu dan bapak orang tua wali murid, wisudawan, wisudawati Minu KH Mukmin tahun 2023 yang berbahagia, serta anak-anakku sekalian 96 wisudawan, wisudawati Minu KH Mukmin yang hebat dan luar biasa. Kok tidak diberi apresiasi? Jangan terlalu pelit untuk mengapresiasi keberhasilan anak-anak kita, ya. Anak-anak kita ini anak-anak yang hebat dan luar biasa, ya. Sama seperti ibu komite, saya juga terharu tadi terutama ketika memanggil anak-anak kita yang dinyatakan hafal juz 30 ditambah juz 1 sampai dengan juz 5, subhanallah, itu luar biasa. Dan lebih terharu lagi tadi anak-anak kita memakaikan mahkota. Kepada orang tuanya masing-masing. Jadi ini merupakan satu capaian prestasi yang menurut saya harus diapresiasi oleh semua pihak.
saya akhirnya ingat anak saya yang di pondok kalau begitu ya. Jadi modal untuk masuk ke Gontor anak saya yang ketiga itu ya hafal juz 30. Juz 29-nya mau hafal waktu itu. Tapi alhamdulillah melalui seleksi akhirnya bisa diterima di pondok pesantren Gontor ya. Ibu dan bapak yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa pesan, saya ingin bertanya dulu kepada anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Mari kita saksikan backdrop kita ini. Minu kaha mu'min. Kaha mu'min itu singkatan dari apa anak-anakku sekalian? Ya? Coba ada salah satu yang mengacungkan tangan. Kaha mu'min itu singkatan dari apa? Terutama kahanya. Ya. Yang keras. Top. Kiai Hasan Mu'min. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena beberapa waktu yang lalu reporter televisi mengadakan acara reporting itu keliru. KH ini dianggap Kiai Haji Mu'min, bukan. Kiai Hasan Mu'min, tokoh pejuang di saat koloni waktu itu, dan beliau itu tidak hanya ahli di bidang agama, tapi dari sisi intelektualnya juga luar biasa. Lahir tahun 1854, usianya tidak seberapa panjang, usianya 50 tahun. Beliau wafat insya Allah 1904. Tapi jasa beliau luar biasa. Jadi pejuang agama, pejuang ilmu. Ini yang perlu kita warisi ya. Ini yang perlu kita warisi. Alhamdulillah kemarin para organ BP3MNO ya, baik jajaran pembina, pengawas maupun pengurus ya, beberapa waktu yang lalu ziarah ke makam beliau. Insya Allah makamnya ini versinya bermacam-macam. Ada yang di Sumentoro itu juga di situ malah sudah ditulis dengan prasasti bagus gitu, makam Kiai Hasan Mu'min. Kemudian ada juga yang di Balungdowo Candi yang kemarin kita kunjungi bersama-sama itu. Dan insya Allah kita meyakini yang itu, karena dulu waktu Gus Dur rawuh ke Sidoarjo, beliau sempat ziarah ke situ juga ya. Dan saya sudah koordinasi dengan Pak Haji Arwani, insya Allah nanti Minuka Mu'min akan merenovasi makam beliau ya, sebagai wujud terima kasih kita, sebagai wujud bakti kita. Nama beliau kita abadikan sebagai nama madrasah kita, Minuka Mu'min. Untuk itu sejenak mari kita berdoa, kita khususkan kepada Bapak Kiai Hasan Mu'min yang namanya kita pakai sebagai madrasah kita, semoga beliau mendapatkan surganya. Allah hadinya bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, keberhasilan 96 anak-anak kita ini adalah keberhasilan bersama. Keberhasilan yang dilakukan oleh orang tua wali murid saat di rumah ketika mendampingi anak-anak kita. Keberhasilan yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, ustadz-ustadzah yang ada di sekolah saat mereka berada di sekolah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah daya juang, resilience dari anak-anak yang luar biasa. Oleh karena itu anak-anak, saya berpesan terus berjuang. Ini adalah awal perjuangan anak-anak untuk mewujudkan cita-cita kalian semua. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Prestasi yang kalian ciptakan pada hari ini adalah bekal untuk meraih prestasi-prestasi berikutnya. Ya, tunjukkan bahwa anak-anak ini adalah alumni Minu
KH Mukmin yang membanggakan. Untuk mengapresiasi kehebatan anak-anak kita, izinkan saya mengapresiasinya dalam bentuk pantun. Jalan-jalan ke Tanggulangin, beli ikan sepat untuk dimakan. Wisudawati wisudawan minu KH Mukmin memang hebat dan membanggakan. Bagaimana tidak hebat? Dari 96 anak itu 26 sudah diterima di pondok pesantren. Dua 20 anak sudah diterima di madrasah sanawiyah negeri. Dan insya Allah nanti selebihnya kelihatannya juga masih ada yang berminat masuk SMP negeri ya. Kalau SMP negeri jalur zonasinya masih belum. Sekarang masih jalur prestasi. Bu Anis, apakah anak-anak kita yang kemarin sudah hafal 3 juz itu diikutkan seleksi ke Dinas Pendidikan untuk mengikuti, untuk mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan? Oh, di pondok pesantren ya. Iya. Bapak Ibu orang tua wali murid, saya sehari-hari sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mohon izin saya mengemban sebagai Ketua Pengurus ini. Jujur saja, saya mendapat amanah dari Rois Surya MBC NU Kota Sidoarjo, Bapak Kiai Haji Nasikin ya. Karena itu adalah dawuh Kiai, saya sebagai seorang santri harus sami'na wa ta'na ya. Kita membersamai kepala madrasah, kita membersamai ustadz-ustadzah, para guru ya, untuk bersama-sama memajukan minu KH Mukmin ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo mempunyai program bantuan beasiswa pendidikan minimal 3 juz. Jadi kalau 3 juz sampai 5 juz itu akan mendapat bantuan sekian, 6 juz sampai 10 juz dapat bantuan sekian, lebih dari 10 juz dapat bantuan sekian ya. Mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaatkan. Bukan persoalan berapa nominalnya, tapi keberpihakan Gus Mukdor selaku bupati tercinta kita terhadap anak-anak yang hafidh-hafidh ya, ini yang harus mendapatkan apresiasi kita semua, termasuk guru-guru TPG ya. Jadi tahun ini saya bersama Pak Haji Arwani ini menverifikasi guru-guru ngaji, jumlahnya berapa? 8.055 guru TPG, semuanya mendapatkan insentif per bulannya 350.000. Total seluruhnya Pemkab mengeluarkan sekitar 33 miliar untuk insentif guru-guru ngaji kita. Jadi ini wujud keberpihakan nyata ya. Oleh karena itu kami dari pengurus merasa senang jika kepala madrasah, jika guru ustadz-ustadzanya yang dikembangkan kepada murid-murid minu KH Mukmin tidak hanya sisi intelektualitas ya, tapi juga yang dikembangkan adalah spiritual visionnya juga dikembangkan. Yang ditempa tidak hanya akademiknya tapi juga non akademiknya ya. Coba tadi Bapak Ibu bisa menyaksikan tadi seorang putri yang main apa itu namanya, main biola. Waduh, sayang tadi kurang panjang ya. Jadi kalau lebih panjang itu lebih hebat lagi. Paduan suaranya juga begitu merdu ya. Tadi Bu Kepala Madrasah melalui WA melaporkan kepada saya bahwa prestasi minu KH Mukmin membanggakan ya. Tahun ini, tahun 2023, minu KH Mukmin dinyatakan sebagai peringkat 1 anugerah PWNO Award tingkat Jawa Timur. Seingat saya di Sidoarjo ini untuk level minu ya, yang pernah mendapatkan PWNO Award itu baru 2. Yang pertama adalah minu Pucang, yang kedua adalah minu KH Mukmin.
Artinya apa? Saya sepakat dengan wakil wisudawati tadi. Minukah mukmin itu tidak bisa dipandang sebelah mata sekarang. Ya. Ketika kita memandang minukah mukmin, mata kita harus terbuka lebar. Ya. Jadi minukah mukmin ini adalah madrasah yang bisa dibanggakan. Dibanggakan oleh orang tua wali, dibanggakan oleh para guru, dibanggakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak kepada para ibu dan bapak orang tua wali murid, seandainya masih punya anak lulusan TK atau RA, atau punya keponakan atau punya tetangga, jangan melirik madrasah yang lain. Masukkanlah ke Minukah Mukmin. Kami dari BP3MNO, Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, ya, siap untuk bersama-sama dengan kepala madrasah, bersama-sama dengan para ustadz-ustadzah, terus meningkatkan tidak hanya fisik, tapi juga SDM-nya kita garap. Mungkin Bapak Ibu orang tua wali bisa menyaksikan, ya, di belakang madrasah kita sudah kita siapkan tempat, ya, mudah-mudahan nanti bisa dipakai dengan efektif untuk anak-anak kita yang melakukan ibadah pada siang hari, ya. Tampilan depan, performance fisik kita sudah kita benahi, dan insya Allah dengan desain eksterior yang modern, ya. Jadi saya kalau lihat tayangan di TV Minukah Mukmin itu, wah, rasanya bangga itu, ya. Termasuk juga lantai depannya itu, termasuk juga kebutuhan operasional kendaraan, ya. Jadi Minukah Mukmin, waktu awal saya diamanati oleh Pak Yai, langsung Bu Anis saya tanya, waktu itu masih Bu Mama, ya. Jadi saya tanya, Minukah Mukmin sudah punya mobil operasional atau belum? Masih belum, Bapak. Baik, akan kita belikan. Tujuannya apa? Ketika anak-anak kita mengikuti lomba atau pertandingan, biar tidak selalu sewa mobil, wong Minukah Mukmin itu mampu, kenapa tidak kita lakukan? Dan alhamdulillah akhirnya Minukah Mukmin sekarang sudah memiliki mobil baru, Pak Haji Arwani, ya. Terus ini kita tingkatkan sarana fasilitas. Di kelas itu ada namanya Smart TV, dan panjenengan bisa lihat ke madrasah atau SD di samping lah. Belum semua sekolah madrasah yang di dalamnya bisa menggunakan Smart TV, ya. Teknologi informasi dan komunikasi di Minukah Mukmin dikembangkan dengan sangat bagus. Kepala madrasah panjenengan ini dan mantan kepala madrasah itu trainer. Trainer itu pelatih. Ilmunya diimbaskan kepada madrasah, kepada SD yang ada di sekitar, bahkan lintas kabupaten, ya. Penguatan SDM guru insya Allah selalu kita lakukan, baik itu diselenggarakan sendiri oleh BP3MNO maupun kita ikutkan pelatihan keluar. Semuanya itu didedikasikan untuk meningkatkan layanan yang bagus kepada anak-anak didik kita. Mudah-mudahan dengan sentuhan kepedulian semacam itu, layanan pendidikan Minukah Mukmin hari ini dan ke depan terus mengalami peningkatan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan selamat dan sukses kepada 96 alumni Minukah Mukmin tahun 2023. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, ilmunya manfaat, ya, berkah umurnya, berkah karirnya, dan tentu nanti pada saatnya berkah jodohnya. Izinkan mengakhiri sambutan saya akhiri dengan pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Tirto Adi MPD atas sambutan yang diberikan. Sambutan selanjutnya oleh Kepala Kemenak Kabupaten Sidoarjo, yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Arwani MAG, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus BP3MNO Minu Gahak Mukmin, sekaligus selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Kiai Haji Tirto Adi MPD. Luar biasa dengan punya ketua pengurus yang sekaligus kepala dinas. Jarang sekali. Ini yang saya temui ya, yang saya ketahui ya di Minu KH Mukmin. Kita kasih aplaus untuk beliaunya. Mudah-mudahan diberi sehat, kuat dan panjang umur. Juga jajaran pengurus yang lain, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Juga yang saya hormati Bapak BLT Kasih Pendidikan Madrasah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, karena Pak Kasih Penma yang definitif saat ini sedang melaksanakan tugas negara sebagai TPIHI, pembimbing kloter bimbing ibadah haji, Pak Yai Fatoni. Juga yang saya hormati Ibu Pengawas Madrasah wilayah Kecamatan Sidoarjo, Bu Dr. Anda Haja Maratul Lutfia MPD. Ini juga definitifnya di Pengawas Madrasah Kecamatan Candi, mendapat tugas tambahan sebagai BLT Pengawas Madrasah. Ini kita masih menunggu, sudah kita ajukan pengawas. Ini masih proses di Jakarta, masih belum turun, tapi tidak mengurangi tugas dan fungsi. Beliaunya ini sudah pengalaman, walaupun merangkap 2 kecamatan tapi bisa sukses lancar. Tidak lupa pendamping Pak Yai Tirto tadi, mohon maaf Bu nggih, kami sebut nggih. Ini alhamdulillah selalu berjuang untuk mensupport kinerjanya Pak Yai Tirto. Bu Tirto kalau saya manggilnya Bu Tirto. Juga yang saya hormati Ibu Kepala Minu Gahak Mukmin, Ibu Anis Farida SPD, beserta Bapak Ibu jajaran Dewan Guru, juga tenaga kependidikan. Ini juga sering saya sebut ini Bu Hamamah selaku Kepala Minu Gahak Mukmin pada zamannya. Pada kesempatan ini juga perlu kami sampaikan
Yang saya hormati Bapak Ibu wali siswa Minu KH Mukmin, juga anak sekalian semuanya yang sangat berbahagia. Mohon maaf kalau ada yang belum kami sebut. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri acara yang luar biasa, yakni acara wisuda siswa-siswi kelas 6 Minu KH Mukmin dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau tadi Pak Ketua Pengurus sekaligus Kepala Dinas telah memberikan apresiasi berupa sebuah pantun, kami juga ingin diawali dengan keterharuan kita bersama. Apalagi tadi juga ada sambutan wakil dari wali siswa, Ibu Ketua Komite, luar biasa nih Kak Mukmin. Ketua pengurusnya nggih doktor, terus komitenya nggih doktor ya. Luar biasa ini. Kami ingin memberikan apresiasi juga berupa pantun Pak Kepala Dinas ya, satu-satu ya. Nanti kalau tidak memberikan pantun nanti ndak imbang, karena kami sama Pak Yetirto ini sehati ya. Jadi bukan setengah hati tapi sehati ya. Di mana-mana kami juga ketemu sama beliaunya. Nanti diikuti dengan cakep ya. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Saya sangat bangga dengan peserta wisuda yang hebat dan sangat istimewa. Niku wau ngeten wah, Pak Yetirto menyampaikan pantun. Saya harus pantun ngarang tadi ini. Pantun opo ya? Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, atas nama keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, kami juga mewakili segenap pimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan pada keluarga besar Minu KH Mukmin, mulai dari pengurus, kemudian komite madrasah, kepala madrasah, semua guru dan wali murid termasuk anak-anak sekalian, karena kerjasama yang luar biasa, karena semuanya memberikan dukungan, support, saling melengkapi, saling mengerti. Saat ini bisa digelar wisuda siswa-siswi kelas 6 Minu KH Mukmin. Ini luar biasa, dilaksanakan di hotel ya. Jadi ini jarang tingkat madrasah ibtidaiyah pelaksanaan wisuda itu di hotel. Ini hotel, rasanya hotel bintang 9 Pak Yai ya. Hotelnya bintang 9. Terima kasih atas terlaksananya kegiatan ini. Yang kedua yang perlu kami sampaikan, kami mengakui sangat bangga. Kami dari Kementerian Agama sangat bangga punya wilayah binaan Minu KH Mukmin. Karena banyak prestasi yang diperoleh oleh Minu KH Mukmin. Ini semuanya terwujud karena pengurusnya luar biasa, komitenya luar biasa, kepala madrasah, dewan guru, kemudian wali murid termasuk anak-anak sekalian. Kita kasih aplaus, apresiasi sekali lagi. Pokoknya hari ini apresiasinya banyak. Ini kami tidak omong kosong karena di depan panjenengan semua. Ini real, kenyataan di lapangan. Bahkan tadi panjenengan sudah mirsani
penampilan anak-anak, kemudian dan lain sebagainya. Ini kami di Kementerian Agama sangat dibantu. Nama Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ini terangkat betul. Salah satunya keberadaan Minu KH Mukmin. Saat ini Minu KH Mukmin menjadi, kalau bahasanya Pak Yetirto itu pilot project. Jadi piloting, jadi percontohan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka IKM. Jadi Jawa Timur ini menunjuk Kabupaten Sidoarjo ada 5 madrasah ditambah 2 jadi 7, di dalamnya termasuk Minu KH Mukmin. Iki tidak sembarangan Kanwil menunjuk Minu KH Mukmin sebagai piloting, sebagai percontohan pelaksanaan kurikulum merdeka. Tidak sembarangan, tidak karena dekat dengan Kanwil, tidak, tapi karena prestasi yang diraih. Saat ini Bu Anis Farida juga sibuk ya menyiapkan materi sebagai narasumber. Jadi kami kan yang mengeluarkan surat tugas di Kementerian Agama, diminta sebagai narasumber BDK Manado, diminta narasumber BDK Palu dan sebagainya. Itu ya minta narasumber dari Minu KH Mukmin, termasuk juga MI yang lain, termasuk pilot project 7 madrasah. Ini perlu kami sampaikan. Ini kalau tidak kerjasama dengan semua unsur yang ada di BP3MNO Minu KH Mukmin, tidak bisa. Nah, SDM-nya memang kami akui luar biasa. Inan tahu nggih, pengurus-pengurusnya juga orang-orang hebat-hebat semua. Ketua komitenya juga hebat, kepala madrasahnya juga hebat, gurunya. Lihat sekarang penampilannya gurunya itu loh. Seragamnya baru apa lama ini seragamnya? Baru ya. Kalau baru nggih, baru ini beli sendiri ini. Ambu toko nggih. Ini ingin menunjukkan kepada wali murid bangga punya guru, di samping pinter, penampilannya juga membanggakan. Ini walaupun tidak punya uang, tidak kelihatan ini ya, tidak kelihatan. Tapi alhamdulillah ini dipegang oleh Pak Yetirto dan kawan, ada Pak Yai Rohus, ada Pak Yai Roki, ada Bahasa Kuat dan semuanya, apa Yai Wahid. Ini tambah kuat, nggih. Ini sekali lagi kami sangat bangga dengan banyak keberhasilan yang diperoleh oleh Minu KH Mukmin. Ini kebanggaan kami. Selanjutnya dengan prestasi yang diraih oleh Minu KH Mukmin, kebanggaan kami yang kedua, ini di samping banyak prestasi, mohon maaf, komunikasi, koordinasi warga besar Minu KH Mukmin dengan Kementerian Agama sangat baik, sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus. Kami ya waktu masuk di Kemenak di Induk itu, waktu itu dipegang kepala madrasahnya oleh Ibu Nyai Hamama, bagus. Sekarang dipegang oleh Bu Nyai Anis Farida, bagus ya. Ini karena juga dukungan support semuanya Bapak Ibu wali murid. Ini kebanggaan kami. Dengan ini kami berharap ke depan hal yang sudah terlaksana dengan baik, ini kami mohon bisa dipertahankan, kalau bisa ini banyak peningkatan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya ini pun rawuh nggih. Oh belum. Berarti sing ceramah niki Kiai Haji Wahid Dahlan. Ini karena mungkin diisi ada acara lain nggih. Saya kira ini tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas nama keluarga besar atau pimpinan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo menyampaikan ucapan terima kasih, dan kami sampaikan selamat dan sukses kepada anak-anak sekalian. Mudah-mudahan bisa melanjutkan satuan pendidikan yang lebih tinggi sampai dengan sarjana,
kepala dinasnya pun S3, ketua komite madrasahnya S3, anak-anak harus bisa S3. Ibu harus semangat nggih, bisa mencengkolakan anak sampai S3 nggih. Nah, ini catatannya Bapak Ibu harus bondo nekat. Nggih. Nekat, kesimpulan nekat itu NEKAD. Ada niat, ada education, ada komitmen, ada action, dan ada doa. Niki doa Bapak Ibu sekalian yang diharapkan keberhasilan putra putri panjenengan. Sebagai penutup, keberhasilan putra putri panjenengan tidak cukup dibekali dengan potensi yang ada, tapi doa Bapak Ibu yang sangat diharapkan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan beliau juga Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya. Mari kita sambut Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Ahmad Muzaki MAG, Grade Dip SIA MPhil PhD. Al-Hafidh, dipersilahkan. Karena ini diliput dan ada wartawan, saya ralat. Saya bukan rektor UIN, namanya sama, tapi saya Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya. Saya Imam Besar Masjid Raya Islamic Center Surabaya. Kena dam nanti kan. Namanya sama-sama Ahmad Muzaki, tapi nasibnya yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Semua anak-anak mengangkat tangan, saya berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya muliakan para sesepuh, bini sepuh, dan tokoh masyarakat, para pengawas, pembina, ibu kepala sekolah. Ibu Anis yang mana? Ya Allah, saya kira Ibu Anis itu sudah sepuh, ternyata masih muda sekali. Ya, memang kadang-kadang prasangka itu juga salah ya. Para asatid dan ustadzat, para karyawan, anak-anakku sekalian yang baru diwisuda, para wali santri, wali murid, dan seluruh keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Kiai Hasan Mukmin. Ini harus saya jelaskan, bukan Kiai Haji Mukmin, tapi Kiai Hasan Mukmin yang insya Allah semua dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, siang ini kita semuanya dapat hadir dalam kondisi hati yang bahagia, hati yang senang, hati yang bangga menyaksikan anak-anak kita yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini mengenakan toga kehormatan dan toga kemuliaan. Mereka sudah resmi wisuda dan lulus dari MI Nahdlatul Ulama.
Tentu harapan kita mudah-mudahan anak-anak yang baru diwisuda semuanya oleh Allah dijadikan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang sukses dunia akhirat, anak-anak yang bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati dan penghibur jiwa orang tuanya dan guru-gurunya, anak-anak yang bisa mendoakan kami orang tua dan guru-gurunya saat kami di alam barzakh, dan insya Allah menjadi anak-anak yang bisa membanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berdoa kepada anak-anak yang baru diwisuda, aminnya yang paling keras berarti yang paling sukses. Saya doakan di antara wisudawan wisudawati Minu Kiai Haji Mukmin nanti ada yang jadi Presiden Republik Indonesia. Kalau nggak jadi presiden, saya doakan ada yang jadi menteri. Kalau tidak menteri, saya doakan ada yang menjadi gubernur. Kalau tidak gubernur, saya doakan menjadi bupati atau wali kota. Kalau tidak bupati wali kota, saya doakan ada yang menjadi camat. Tambah lemes amine. Kalau tidak camat, saya doakan menjadi lurah. Kalau tidak lurah, minimal ketua RT. Tidak penting menjadi apapun kalian anak-anak, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, RT, RW, tidak penting. Yang penting hidup kalian bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang punya manfaat kepada orang lain. Saya mau cek dulu, saya lihat wajah-wajah dan auranya. Saya kebetulan Pak, saya ini pakar aura, bukan aura kasih. Masya Allah, yang sebelah kanan saya ujung ini, lihat wajahnya, pantas menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Sebelahnya, ya karena kecil, mungil, pantas menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebelahnya, subhanallah, karena seperti saya, ya sehat, Menteri Pemuda dan Olahraga. Subhanallah, Masya Allah, sebelahnya ini subhanallah, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ya Allah. Nah, sebelahnya yang belakang, agak belakang pojok sendiri, ini dengan auranya ini pengusaha tahu tek, ya Allah, yang omsetnya setiap bulan 5 miliar untuk menggaji Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Olahraga. Subhanallah. Kalian semua insya Allah sukses dunia akhirat. Anak-anakku sekalian, ada yang harus kalian pegang. Jadi hari ini saya ingin menggarap 3 hal. Karena waktunya hanya 30 menit, maka 10 menit, 10 menit, 10 menit. Biasanya saya itu ceramah 3 jam biasanya minimal. Tapi hari 30 menit. Mudah-mudahan yang 3 jam itu ya sama dengan 30 menit. Anak-anakku, kalian akan mendapatkan sukses dan manfaat, syaratnya hanya 3. Berapa nak? Pertama, kalian harus menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Apapun keadaan orang tua kalian, merekalah jalan kalian hidup di dunia ini. Kalau nanti kalian menjadi orang sukses, uangnya banyak, usahanya banyak, kaya raya, viral, terkenal, tapi kalian tidak hormat kepada kedua orang tua, maka viral kalian tidak akan ada gunanya. Kalian tidak akan merasakan keberkahan hidup, tidak akan merasakan kepuasan hidup. Jadi intinya adalah doa restu orang tua kalian. Jangan sekali-kali kalian mengatakan kata-kata ah di depan ayah dan ibu kalian. Sekali-kali kalian mengatakan ah di depan bapak ibu kalian, maka kalian diputus oleh Allah dari rahmatnya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil. Ridhonya Allah tergantung dengan ridhonya kedua orang tua kalian yang di belakang itu. Dan kemurkaan Allah, bagaimana kemurkaan
kedua orang tua kalian. Tugas pertama kalian bagaimana cari ridhonya orang tua. Jangan bikin kecewa orang tua. Jangan bikin sedih orang tua. Bagaimanapun keadaan kalian. Saya lihat Bapak Ibu sekalian tentang berbakti kepada orang tua. Saya tanya sama anak saya, "Nak, kamu sayang enggak sama Abah?" "Sayang." "Sama Umi?" "Sayang." "Cinta enggak sama Abah sama Umi?" "Cinta." "Berbakti enggak sama Abah sama Umi?" "Berbakti." "Kenapa kamu berbakti?" "Ya karena Abah bekerja keras, Umi melahirkan macam-macam, dan saya dibiayai sekolah, saya sering dikasih makan, diajak ke sana kemari." Saya balik tanya sama anak-anak, seandainya Abah suatu ketika sudah tidak bisa membiayai kalian, Abah sudah tua renta, Umi sudah tua renta sakit-sakitan, apakah kata berbakti itu masih ada di mulut kalian? Meneng kabeh anakku. Kalau kalian berbakti kepada orang tua kalian masih muda, masih ganteng, masih cantik, masih bisa mencarikan kalian uang, itu bukan berbakti anak-anak. Berbakti itu kalau orang tua kalian sudah tua renta, sakit-sakitan, suka merepotkan kalian, dan di sana kalian tampil tetap membahagiakan hati mereka, itulah anak yang berbakti. Saat orang tua potensi untuk memberikan manfaat kepada kalian sudah hilang, itulah berbakti. Oh sekarang anak saya berbakti Pak, wong ayahnya viral, balak-balik iki lho bapakku lho nang TV, bapakku nang TV. Bukan berbakti. Apalagi suatu ketika orang tua kalian merepotkan kalian. Kalau sudah sepuh, itu kan gak cantik lagi, gak ganteng lagi, apalagi sakit-sakitan, bau lagi. Tapi ketika situasi seperti itu kalian masih bisa mengabdi, sayang, dan membahagiakan mereka, itulah berbakti. Dan anak yang seperti ini mau jadi apapun, hidup dimanapun, pasti hidupnya berkah dan sukses. Nomor 1. 10 menit sudah selesai. Siap anak-anak? Kurang keras, siap anak-anak? Minu Kiai Hasan Mukmin siap berbakti kepada orang tua? Siap membahagiakan kedua orang tua? Siap mengangkat derajat kedua orang tua? Hebat, tepuk tangan untuk Minu Kiai Haji Hasan Mukmin. Masya Allah. Kalau orang tua sudah senyum dengan kalian nak, Masya Allah. Makanya setelah nanti acara selesai, semuanya harus mendekati orang tuanya dan bikin orang tuanya senyum. Terserah caranya bagaimana. Mungkin kalian joget-joget dan loncat-loncat di depannya, silahkan. Sekali kalian bikin orang tua meneteskan air mata karena sedih, maka sesukses apapun kalian, hidup kalian tidak akan berkah. Oke. Anak-anakku sekalian, lihat semua yang pakai baju napa niku jenenge Bu? Toska. Anak-anak semua lihat yang pakai baju toska. Ini ada yang kurus, ada yang lemah. Siapa mereka? Siapa mereka? Yang keras siapa mereka? Inilah orang tua kedua kalian. Karena mereka lah kalian mendapatkan ilmu. Karena mereka lah kalian paham agama. Karena mereka lah kalian bisa lulus seperti ini. Maka bikin mereka tersenyum, bikin mereka bahagia. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu akan tidak percaya kalau saya mengaku bahwa saya ini sekolahnya di Sidoarjo. Walaupun sekarang saya hijrah dan hidup di Surabaya, tapi saya ini kecil di Sidoarjo. Cuman tidak saya sebutkan Sidoarjo mana, nanti pasti Anda lacak. Karena yang belakang ini lihat wajahnya, ini wajah-wajah kepo semua. Saya ini asli TK Sidoarjo, MI Sidoarjo. Saya kemarin bersama dengan Pak Dahlan Iskan mengisi acara seminar, dan dalam biografinya beliau ini juga lulusan Madrasah Ibtidaiyah. Saya juga Pak lulusan Madrasah Ibtidaiyah.
Dan sekedar informasi tahadus bin nikmah, yang berdiri anak-anak di depan kalian ini lulusan madrasah ibtidaiyah. Alhamdulillah sampai detik ini saya sudah berkunjung ke 32 negara di dunia ini. Yang berkunjung di 32 negara adalah lulusan madrasah ibtidaiyah. Saya kemarin mengawal Pak Profesor Mahfud MD, kan ada pertemuan ulama se-Jawa Timur di Gerahadi. Saya tanya, ternyata Prof Mahfud sekarang Menteri Polhukam itu juga lulusan madrasah ibtidaiyah. Dan mereka sekarang yang ada di atas sana, orang-orang terkenal, orang-orang viral, lebih dari 50% mereka adalah lulusan madrasah ibtidaiyah. Allahu Akbar. Jangan pernah meremehkan lulusan madrasah ibtidaiyah. Kalau ada orang yang meremehkan lulusan madrasah ibtidaiyah, sayalah orang yang berada di garda terdepan untuk melawan dia. Merdeka. Hidup madrasah ibtidaiyah. Masya Allah. Anak-anakku, tanpa sentuhan ustazah, ustadz, ibu, bapak guru yang sekarang pakai toska, kalian tidak akan bisa sukses. Saya kemarin ditelepon oleh guru TK saya, kepala TK saya. Ternyata beliau masih sehat. Kalau sudah sehat jelas hidup ya. Usianya sudah 90 tahun. Ini terjadi sebelum pandemi. Nanti kalau mau TK saya di mana, MI saya di mana, japri saya ya setelah acara pengajian. Saya tidak membeberkan karena ini banyak wartawan. Saya ditelepon oleh kepala sekolah TK saya dulu. Apakah betul ini Muzaki? Betul. Ini siapa ya? Saya Bu Fatimah. Bu Fatimah itu kan di Indonesia banyak loh Bu. Saya punya dosen namanya Fatimah juga ada. Saya banyak guru aliyah Fatimah juga ada. Sing dodol sego pecel teng ini kampung pojok niku nggih jenenge Bu Fatimah. Bu Fatimah sinten menika? Aku gurumu TK. Loh. Ya Allah Bu Fatimah, daramati si urip rewe. Enggak, karena gumun. Bayangkan saya sudah 50 tahun ini loh. Guru TK saya masih ada. Wonten napa Bu? Wonten napa? Wonten dawuh napa? Langsung saya. Karena saya itu paling takut kalau ketemu guru TK sama MI. Ini yang paling malati hidup saya ini. Karena penanaman pelajaran pertama kali saya mengerti tentang akidah, saya mengerti tentang syariah, saya mengerti tentang akhlak. Ya orang-orang yang berbaju toska ini anakku. Ini yang paling muga ganjaran paling kata. Wonten napa Bu? Ngene lho Muzaki. Iki TK-TK iki ape ngadakno reuni. Reuni TK. Lho, sampean gak ngandel anjene. Asli Pak ini Pak. Kulo kaget biasa reuni SMP sik masuk akal, reuni SMA masuk akal, reuni kuliah masuk akal. Fakultas ini mengadakan reuni macam-macam. Reuni TK. Ngapunten Bu, napa saged ngempalaken wis iku urusanku. Sing penting awakmu iso tak gak teko dina iki tanggal iki jam iki. Insyaallah saged. Ngene lho Muzaki, masalah ngene. Iki ngundang awakmu soalnya gak ono danae. Insyaallah enggak berlaku nggih teng Minu Kiai Hasan Mukmin nggih. Kalau iya ya enggak apa-apa Bu Anis, enggak apa-apa. Saya samakan jenengan TK tadi itu. Saya niat bersedekah. Ini ono alhamdulillah, ka ono nggih. Innalillah. Nggih Bu. Dan Anda tahu yang memotivasi saya pengen ketemu guru-guru saya. Karena TK itu terkonek dengan MI. Saya pengen ketemu dengan mereka. Saya kangen dengan mereka. Puluhan tahun saya tidak ketemu mereka. Rasa kangen saya menggebu-gebu, ditambahkan begini. Dulu waktu TK saya punya teman dekat. Yang waktu itu ada semacam cinta monyet. Namanya Saropa. Loh, asli Pak, ini di sinetron apa iki Pak? Ya Allah, biyen aku duwe kanca TK jenenge Saropa rek.
Anaknya mungil putih, rambutnya kerwel-kerwel. Biasanya dipacak-pacak kula Muzaki Saropa. Datang saya pada reuni itu dan ternyata betul-betul terlaksana. Saya duduk di sebelahnya, ibu ini masih sehat, Masya Allah. Sekarang sudah wafat. Ini sebelum pandemi dulu, beliau masih hidup. Salaman, Masya Allah, guru-guru saya banyak yang masih muda. Ternyata guru TK, guru SD, survei membuktikan rata-rata awet muda. Bahkan kalau nanti kalian sudah sukses, sudah lulus kuliah, kerja, jadi orang pengusaha, ketemu guru kalian seakan-akan itu sama umurnya. Heran saya. Saya mungkin tahu ini yang di depan saya mungkin usianya sudah tua-tua tapi kan awet muda gitu. Kenapa? Kenapa kok awet muda? Karena dia bersentuhan dengan anak-anak yang belum balik, yang mungkin tidak banyak dosa. Sudah balik tapi tidak terkontaminasi dengan dosa. Makanya karakternya, kalau ada guru TK sama guru MI pasti awet muda. Kalau saya dosen cepet tua. Kenapa Pak? Yang dihadapi mahasiswi cantik-cantik, saya ngake maksiate. Apalagi panjenengan seweneng terus. Sama Bu, orang itu kalau sering sama bayi, ngudang anak kecil, di rumahnya ada anak kecil, apalagi anak kecilnya belum balik, maka biasanya orang ini pasti awet muda. Aura lugunya anak-anak ini itu bisa ditransfer kepada kita. Itu bedanya. Sama lihat guru-guru MI, anak-anakku nanti sama ini omonganku. Kalau kalian lulus kuliah, mengadakan pertemuan reuni, ketemu teman-teman MI, lihat guru-guru kalian. Insya Allah pancet. Ya pancet tuh wong ngeten iki. Ya karena dia bertahan terus. Itu luar biasa auranya Pak. Dan biasanya guru-guru TK, guru-guru MI ini kan kalau ngajar pakai ekspresi Bapak Ibu. Biasanya kalau pakai ekspresi itu sehat dan cenderung awet muda. Tapi kalau seperti kami dosen ini nggak ada ekspresi, yang ngajar normatif gitu aja Pak. Kadang-kadang kalau guru kesenian, nyanyi, guru-guru apa praktek itu, apalagi TK Pak, kalau ngajar itu luar biasa. Apa kabar anak-anak? Mencolot merono, kadang gulung-gulung bareng. Makanya awet muda. Jika kalian menjadi anak yang sukses, maka ingatlah kesuksesan kalian itu wasilahnya adalah beliau-beliau yang sekarang pakai toska itu. Dan kalian tahu pada saat itulah kalian ingat wajah guru kalian, kalian langsung untai dengan ucapan surah Al-Fatihah. Jadi setiap ingat guru, Al-Fatihah, khususon untuk guru saya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, Al-Fatihah ini bukan hanya konsumsi yang meninggal Pak, yang hidup juga bisa dikirimi Fatihah. Itu hadiah terindah, hadiah doa. Kalau itu kalian lakukan anak-anakku sekalian, maka kalian akan barokah ilmunya, akan manfaat ilmunya. Ingat kepada guru-guru kalian. Makanya nanti ini kan dikasih kasih buku manifest itu ya, buku biografi, biodata ya, Ibu ya. Dikasih semua, ada foto-foto gurunya juga ada, alamatnya gurunya. Kalau mungkin kalian masih menyimpan nomor guru-guru kalian, maka suatu ketika kalian dimanapun berada, tetap kontak dengan mereka, konsultasi dengan mereka, bahwa mereka lah orang yang pertama mengenalkan kalian tentang Allah, mengenalkan kalian tentang Rasulullah, mengenalkan kalian tentang Islam, mengenalkan kalian tentang haram dan halal, bahkan menunjukkan kalian mana hak dan mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sampai sekarang saya itu pernah anak-anakku sekalian itu dicubit sama guru saya. Cubitannya itu bikin melencet di telinga saya sini, masih kelihatan. Tapi zaman dulu memang luar biasa. Ketika dijewer sama guru saya, pulang nangis, lapor sama bapak, Pak aku dijewer. Sing dijewer, sing kiwa Pak, sing tengen tak tambahi, cek imbang, seret. Biyen Pak. Karena dulu kita, orang tua kita menganggap guru ini jimatnya anak-anak. Jadi pendukung, kalau gurunya marah di kelas, maka pulang anaknya pasti dimarahi sama orang tuanya. Jadi antara guru dengan orang tua murid itu sinkron. Tapi saya kok coba-coba Bu, saya menjewer arek sampai biru.
iso dilaporno Komnas Perlindungan Anak sampai. Itulah ada pergeseran nilai sosial. Anak-anakku sekalian, mereka inilah jimat-jimat kalian. Mereka inilah yang bikin kalian akan sukses nanti. Dan mereka inilah yang bikin kalian bahagia. Bapak Ibu sekalian, maaf. Usia anak yang sekarang di wisuda ini adalah usia paling produktif. Untuk menanamkan ilmu itu paling produktif. Di 6 tahun di sekolah-sekolah permulaan yang disebut dengan madrasah ibtidaiyah. Kenapa? Karena mereka ini kalau disuruh menghafal apapun cepat hafal. Dan hafalnya lengket, susah lupa. Jadi mohon maaf ya Bu ya, ini belakang Pak ya. Bedanya yang pakai toga dengan yang di belakang yang pakai toga ini apa? Kalau urusan masalah hafal-hafalan. Yang pakai toga ini mudah hafal, susah lupa. Yang belakangnya susah hafal, mudah lupa. Sing biri ngomong, kok ero arek ustaz iki rek. Mereka ini usia brilian, Pak. Ngapalkan juz amma cepet, ngapalkan nadhaman cepet, ngapalkan rumus-rumus tentang keilmuan cepet. Ini buatan percaya sama takoni. Tapi kita yang di belakang lama menghafal, tapi cepet lali. Kenapa? Terlalu banyak memori yang di sini, Pak. Bahkan banyak virus-virus yang ada di otak kita yang seharusnya aja dikeluarkan. Makanya sering hang. Monggo handphone konten sing buri sering hang. Macet di petek-petek GPT macet. Kenapa? Banyak memori dan kebanyakan memori buruk. Terutama ibu-ibu itu sing dipikir napa? Cicilan gak lunas-lunas. Oh enak-enak ngapalno ngoten, ana sing nagih utang, oh buyar kabeh wis, apal-apal ilang maneh. Ngapalno Yasin lho, bengine apal isuke lali. Isuke apal bengine lali. Beda dengan anak-anak ini. Maka ayo sama-sama. Karena kesadaran seperti ini kita tanamkan mereka. Prinsip-prinsip keilmuan dan prinsip-prinsip hafalan. Maaf ya Bu, Pak yang di belakang, saya hanya kasih masukan. Eman kalau panjenengan sudah menanamkan akidah, menanamkan ilmu agama di usia-usia brilian mereka ini, kemudian setelah lulus dari MI, panjenengan daftarkan di sekolah umum tidak diberi agama. Weman Pak, seolah-olah apa yang sudah ditanamkan Bapak dan Ibu guru ini akan terputus. Loh apa tidak boleh Pak, saya sekolahkan anak saya di SMA negeri, silahkan. Tapi tolong imbangi dengan agama. Imbangi dengan pendidikan karakter dan akhlak. 6 tahun loh Pak mereka disentuh oleh orang-orang yang baik ini dengan akidah yang kuat, dengan karakter akhlak karimah. Terus dengan lepaskan saja, nggih weman Pak. Syukur-syukur ya Allah, alumni Madrasah Ibtidaiyah NU Kiai Hasan Mukmin ini semuanya ke pesantren, mondok, agar apa yang sudah ditanamkan oleh asatid-asatidah ini semua tetap bertahan dan istiqomah, bahkan ditingkatkan, dikembangkan. Kalaulah tidak di pondok, sekolahkan di sekolah yang baik, yang mengajarkan karakter. Kalaulah kemudian terpaksa harus ke negeri dengan berbagai macam pertimbangan, maka tolong diimbangi Bapak Ibu, diimbangi, ngeman Pak. Saya kan banyak meneliti dan menemukan hal-hal yang negatif ketika TK-nya diajarkan agama, MI-nya diajarkan agama, tapi los ketika SMP los. Ya walaupun nanti itu kembalinya sekiranya mereka ndablek nakal, tobatnya lebih mudah karena mereka dasar-dasar basicnya kuat. Tapi akankah lebih baik kalau kita kembangkan mereka di sekolah-sekolah yang islami? Ini tugas berat kita Bapak Ibu. Ngapunten nggih, saya kira tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya tidak baik. Sak bejat-bejati wong tua niku lho Pak, dia akan ngomong begini, walaupun saya ini orang tua yang enggak bener bejat, ojo sampai anakku niru aku. Dari motivasi seperti itulah kemudian kita perjuangkan anak-anak kita Pak. Pendidikan mereka ini sangat penting.
kita sudah menanamkan itu di sini, maka ayo terus kita kembangkan. Ini yang disebut dengan ikhtiar zahir. Jadi ada usaha fisik, adapun usaha mental, ikhtiar batinnya adalah maka kita kawal mereka dengan kekuatan doa, kekuatan zikir, kekuatan munajat kepada Allah. Saya pastikan bahwa apapun yang melekat dalam hidup kita ini tentunya kepada anak-anak kita. Saya yang pertama ini sudah lulus S1, Pak. Yang kedua sudah semester depan ini semester 5 sudah. Yang ketiga seusia kalian, karena ini bonus. Masih MI kelas 4. Ketika Masjid Al-Akbar membuka sekolah, kita rapat. Ini sekolahnya disebut dengan sekolah SD atau SD Islam atau SD internasional. Maka saya mengusulkan waktu tidak kita bikin madrasah ibtidaiyah. Alhamdulillah saya ngotot, ternyata dengan argumentasi saya diterima, termasuk diterima oleh gubernur waktu itu Pak Soekarwo. Sudah Al-Akbar untuk pendidikan awal pakai RA, Raudhatul Atfal, dan sekolah dasarnya pakai istilah dengan madrasah ibtidaiyah. Ini kebanggaan kita, dan kita berharap madrasah ibtidaiyah tetap langgeng abadi, istiqomah tentunya sampai ila yaumil kiamah. Mari kita kawal anak-anak kita ini dengan doa dan munajat. Mudah-mudahan mereka selepas dari MI ini selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, terarah dengan arah yang baik, menemukan sekolah yang baik, menemukan madrasah yang baik, menemukan pesantren yang baik, dan menemukan teman-teman yang bisa menjadikan mereka semakin hari semakin berkembang dalam akidahnya, dalam syariahnya, dan dalam akhlakul karimahnya. Terima kasih kalian untuk ustadz-ustadz kalian, bu guru dan bapak guru kalian. Terima kasih kalian untuk orang tua kalian yang selalu mensupport kalian. Insya Allah dengan begini nanti kita akan bersama-sama kembali kepada Allah, masuk surga dengan surga yang telah dijanjikan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Mari kita tutup dengan munajat dan doa. Langsung saya, berarti double dong. Maksudnya tugasnya double. Ya ceramah ya. Berdoa. Anak-anakku semua mengangkat tangan, semua mengaminkan doa. Bapak Ibu wali murid, wali santri yang di belakang semua khusyuk mengangkat tangan dan kemudian khudur. Mari kita doakan semuanya, semoga mendapatkan keberkahan dan keselamatan hidup dunia sampai dengan akhirat. Saya awali doa ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al auladana wa tullabana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlis sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhalalah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikan pertemuan kami siang ini ya Allah menjadi penghapus dan penebus dosa-dosa kami, menjadi pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Ya Allah, semua yang hadir di acara ini
jadikan hidupnya barokah, rizkinya barokah, umurnya barokah, keluarga rumah tangganya barokah, anak turunnya barokah, ilmu dan pekerjaannya barokah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Yang punya urusan, mudahkan urusannya. Yang punya masalah, berikan jalan keluarnya. Ya Allah, anugerahkan di hati kami rasa ikhlas menjalani hidup ini, ikhlas mendidik anak-anak kami, ikhlas menjaga rumah tangga dan keluarga kami, ikhlas dalam pekerjaan kami, sabar menghadapi ujian-Mu dan pandai bersyukur atas semua nikmat-Mu. Ya Allah, siang ini kami saksikan anak-anak kami tercinta telah diwisuda. Ya Allah, jadikan mereka santriwan santriwati, siswa-siswi yang diwisuda di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Kiai Hasan Mukmin ini. Ya Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang taat kepadamu. Ya Allah, anak-anak yang senang menghidupkan sunnah Rasul-Mu, anak-anak yang berbakti kepada kami kedua orang tuanya, yang bisa menyejukkan hati, menghibur jiwa kedua orang tua dan guru-gurunya, anak-anak yang sukses dunia sampai akhirat. Ya Allah, Allahumma ya Allah, berikan kami ilmu yang berkah dan manfaat untuk titian hidup. Ya Allah, agar kami selalu menjadi orang-orang yang istiqomah, menebar kebaikan kepada orang lain, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam taat, istiqomah dalam jihad syiar dan dakwah di jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Bimbing anak-anak kami ya Allah menuju jalan yang baik, hantarkan mereka menemukan sekolah-sekolah yang baik, pesantren-pesantren yang baik, dan jadikan mereka anak-anak yang bisa membanggakan kami orang tua dan guru-gurunya kelak di hadapan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, berkailah pertemuan siang ini dan sayangi perpisahan kami, tutup usia kami kelak dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh dan husnal khatimah. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah wa wafiqna bi a'malis salihat wa anta radin anna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.